Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Ayu Ramadhani Amirin dengan NIM 19142010170, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 6. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas UAS tentang manajemen kegawat daruratan pada neonatus dari mata kuliah keperawatan gawat darurat yang diampu oleh dosen Nurse Doni Sahin Solar Escape MKes. Neonatus adalah sebutan bagi bayi baru lahir atau usianya 0 sampai 28 hari. Bayi yang usianya kurang dari 1 bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat yaitu meninggal atau cacat. Bayi risiko tinggi, bayi dengan kegawatan neonatal yang mempunyai risiko kematian atau bila bisa bertahan hidup akan mengalami gejala sisa yaitu 1. Asfiksia dan komplikasinya, 2. Trauma persalinan dan komplikasinya, 3. BBLR, 4. Diare neonatus dengan dehidrasi berat, 5. Shock, 6. Kelainan metabolik. Bayi ini perlu perawatan untuk life saving. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat yaitu 1. Meninggal, 2. Cacat, 3. Perlu penanganan cepat, setiap tahun 4 juta meninggal pada bulan pertama dan 2/3 meninggal pada minggu pertama. Tanda bahaya bayi neonatal adalah 1. Asfiksia, 2. Gawat nafas, 3. Kejang, 4. Hipotermia berat, 5. Hipoglikemia, 6. Dehidrasi berat, dan 7. Syok. Yang pertama, asfiksia. 1. Kejadian asfiksi 7/1000 kelahiran bayi negara berkembang dan kurang lebih 1/1000 kelahiran bayi negara maju. Dan yang kedua, sebagian besar kematian terjadi segera setelah lahir. 1. Asfiksi spinal atau asfiksia neonatal, yaitu kondisi medis akibat kekurangan oksigen saat kelahiran yang dapat menyebabkan kerusakan fisik terutama otak. Yang kedua, hipoksia dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ seperti jantung, otak, paru, hati, usus, dan ginjal, yaitu kerusakan otak paling sulit pulih. Yang ketiga, kasus yaitu bayi mungkin tertolong tetapi kerusakan otak menyebabkan keterlambatan perkembangan dan gangguan fisik seperti sparsitas. Dan 4. Bayi dengan asfiksia akan terlihat pucat atau biru, kurang respon, lunglai, dengan usaha nafas rendah diperlihatkan pada skor Apgar 5 menit rendah. Yang kedua yaitu gawat nafas. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus ada 4 gejala utama, yaitu 1. Takipnea atau laju nafas lebih dari 60 kali per menit atau normal laju nafas 40 kali per menit. Yang kedua, sianosis sentral pada suhu kamar. Yang ketiga, retraksi atau cekungan pada sentrum dan kosta pada saat inspirasi. Dan yang keempat, grunting atau suara merintih saat ekspirasi. Yang ketiga yaitu kejang. 1. Merupakan tanda bahaya dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak, kerusakan sel otak yang irreversibel. Yang kedua, dapat merupakan tanda dari 1 atau lebih masalah pada neonatus. Dan yang ketiga, kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan. Yang keempat, hipotermia berat. Terjadinya hipotermi karena 1. Penurunan produksi panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar-kelenjar tiroid, adrenal, ataupun pituitaria. Yang kedua, peningkatan panas yang hilang, misalnya kontak langsung antara kulit neonatus dengan permukaan yang lebih dingin atau permukaan alas yang dingin seperti pada waktu proses penimbangan. Inkubator dengan jendela yang terbuka atau pada waktu proses transportasi neonatus ke rumah sakit. Suhu lingkungan yang dingin atau suhu inkubator yang dingin. Neonatus yang basah setelah lahir atau pada waktu dimandikan. Yang kelima, hipoglikemia. 1. Hipoglikemi adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukosa darah kurang lebih 45 gram atau dl atau 2,6 mmol per L. 2. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. 3. Kegawatan terjadi pada hipoglikemia bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan hipoksia, terutama hipoksia otak. Faktor resiko dan predisposisi. 1. Ibu menderita DM sebelum dan selama kehamilan, terutama DM yang tidak terkontrol. 2. Riwayat bayi berat lahir rendah atau prematuritas kecil untuk masa kehamilan. 3. Riwayat bayi besar untuk masa kehamilan atau BMK makrosomi. 4. Riwayat bayi dengan penyakit jantung bawaan.
5. Riwayat bayi menderita asfiksia, hipotermi, hipertermi, dan gangguan pernafasan. Yang keenam, dehidrasi berat, yaitu 1. Bayi berak cair lebih sering dari biasanya. 2. Tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah. 3. Kehilangan banyak cairan hingga menyebabkan dehidrasi. 4. Merupakan komplikasi dari diare dengan dehidrasi sedang yang berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat. 5. Gejala klinis, yaitu 1. Kencing berkurang. 2. Bayi rewel, kehausan atau latergi. 3. Mata cekung. Dan 4. turgor kulit kurang. Dan yang terakhir, shock. Keadaan disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan patofisiologi yang kompleks yang mengakibatkan penyampaian oksigen dan nutrisi yang tidak kuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Terima kasih. Nah, pada bagian penutup ini saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mau cari tempat kuliah di mana. Nah, dalam video ini saya akan merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI, khususnya pada Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Terima kasih, bye-bye.